Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan IPS Channel. Itu media pembelajaran online untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk pembelajaran kelas 8, yaitu untuk semester genap, yang berjudul Kedatangan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia. Namun sebelumnya kita refresh lagi ke materi yang telah kita pelajari waktu kita kelas 7, karena materi sejarah lebih mudah kita pahami bila kita ingat sejarah sebelumnya. Kita masih ingat bahwa di kelas 7 kita belajar tentang masa praaksara, kemudian proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, lalu masuknya agama Islam beserta pengaruhnya bagi bangsa kita, dan yang akan kita pelajari saat ini yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia, di mana saat itulah keadaan bangsa kita akan berubah total dan menyandang gelar sebagai negara jajahan selama kurang lebih 350 tahun. Namun untuk lebih memahami, kita pelajari terlebih dahulu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Secara garis besar, latar belakang datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel. Lalu yang kedua, adanya tujuan untuk mencari rempah-rempah. Yang ketiga, adanya motivasi atau semangat 3G. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita singkat dengan IPTEK. Dan yang terakhir yaitu munculnya revolusi industri. Baiklah, untuk memperjelas kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel. Pada saat itu kota ini sangat penting karena merupakan pusat pertemuan perdagangan antara Eropa dan Asia. Akan tetapi kota ini tidak berfungsi lagi setelah dikuasai Turki, sehingga terputuslah kebutuhan negara-negara yang berada di benua Eropa yang berupa rempah-rempah di mana sebelumnya diperoleh di kota Konstantinopel. Lalu yang kedua yaitu adanya tujuan untuk mencari rempah-rempah. Segera setelah terputusnya perdagangan antara Asia dan Eropa, maka bangsa Eropa berusaha mencari sendiri rempah-rempah yang dibutuhkannya ke tempat asal. Adanya perbedaan alam membuat bangsa Eropa tidak mampu menghasilkan sendiri rempah-rempah, padahal sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian rempah-rempah itu apa saja? Mungkin kita bisa lihat gambar di sini: kayu manis, lada, kunyit, jahe, cengkeh, dan pala. Sebetulnya tidak itu saja, namun yang paling banyak dicari bangsa barat pada saat itu adalah seperti yang kita lihat baru saja. Yang ketiga yaitu adanya semangat 3G atau 3G. Di sini kita bisa lihat apa arti dari semangat 3G atau 3G. G yang pertama yaitu gold, memiliki arti emas, yang bermakna adalah untuk mencari kekayaan. G yang kedua yaitu glory, yang memiliki arti kejayaan, yang mengandung pengertian adalah untuk mencari kekuasaan. Dan G yang ketiga yaitu gospel, berarti kitab suci, mengandung makna adalah untuk menyebarkan agama. Itu adalah semangat 3G yang terkandung dalam bangsa-bangsa Eropa. Yang keempat yaitu adanya perkembangan IPTEK,
berdasarkan pemikiran dari Kopernikus dan didukung oleh Galileo Galilei bahwa dunia ini bulat, serta didukung dengan penemuan-penemuan seperti kompas, teleskop yang mendorong bangsa Eropa untuk membuktikannya dengan menjelajahi samudra. Yang kelima yaitu munculnya revolusi industri, yaitu sekitar tahun 1750 di kawasan Eropa, di mana sebelumnya semua pekerjaan dikerjakan oleh tenaga manusia, berubah total, yaitu dengan ditemukannya mesin-mesin industri, yaitu mesin yang bertenaga uap seperti mesin pemintal. Maka setelah itu semua industri di negara Eropa semua beralih dengan penggunaan mesin uap. Sebenarnya masih ada banyak lagi alasan atau latar belakang lain, namun minimal itu merupakan 5 alasan utama yang membuat bangsa Eropa datang ke Indonesia. Baiklah, setelah kita mengetahui latar belakang yang membuat bangsa Eropa datang ke Indonesia, marilah kita pelajari tentang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia sebagai pusat rempah-rempah. Penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa yang berada di benua Eropa dipelopori oleh 4 negara, antara lain Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Di mana bangsa-bangsa di Eropa ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menemukan sumber atau pusat penghasil rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan, yang sebenarnya pusat rempah-rempah tersebut adalah Nusantara atau negara kita Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari bersama untuk kesempatan ini. Untuk penjelajahan samudra yang dilakukan oleh beberapa penjelajah samudra dari beberapa negara Eropa, kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.